Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du. Ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar kitab fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah ahkamun, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat, zakat, infak, wudu, menikah, kemudian hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya. Itu namanya hukum-hukum fikih. Kenapa harus hukum belajar fikih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah fikihkan dia. Allah pahamkan dia permasalahan fikih fid dini, di dalam urusan agama. Ya, kemudian dalam sebuah riwayat juga dikatakan, ya, tafaqqah, namanya fa inna faqihan wahidan mutawarrian ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang yang paham fikih, dia itu jauh lebih berat digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak paham fikih. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa belajar fikih, yaitu kitab Dalilut Taqrib fi Tarjamati Al-Fadil Ghaya wa Taqrib. Kitabnya akan saya baca dan akan saya terangkan secara ringkas, karena nanti kalau mau panjang lebar kita akan belajar kitab syarahnya. Namanya kitabnya Matali'ul Anwar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Saya baca sesuai dengan rumus kaidah i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi alhamdu, kenapa dikatakan segala puji? Karena alnya di sini adalah al-jinsiyah al-istighraqiyah. Saya ulangi, karena alnya di sini adalah al-jinsiyah al-istighraqiyah. Lillahi ay wajibun ay haqqun ay milkun lillah. Karena lam di sini adalah lam huruf jar, bermakna istihqaq, bermakna lil milki, kepunyaan dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Musannif mengawali kitabnya dengan alhamdulillah, ya. Kenapa? Tayammunan wa tabarrukan, ya, bi Fatihatil Kitab, karena mencontoh, ya, ngalap berkah seperti surat Al-Qur'an yang diawali dengan Al-Fatihah, yaitu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bilhamdi. Ya, semua hal, semua perkara itu kurang sempurna ketika tidak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa shalla, dan semoga memberikan salawat siapa Allah ala sayyidina, atas junjungan kami Muhammadin, yaitu Muhammad An-Nabi, yaitu yang menjadi Nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi, At-Tahirina, yang suci-suci, wa sahabatihi, dan para sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'ina, hali semuanya. Setelah musannif membaca alhamdulillah, kemudian dia melanjutkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salawat Allah, maksudnya salawat Allah adalah rahmatun wa barakatullahi ta'ala ala sayyidina. Itu salawat Allah adalah keberkahan dan rahmat Allah yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau salawat kita, salawat manusia kepada Nabi Muhammad adalah bima'na du'a bil khairi wal barakah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermakna mendoakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selalu diberikan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil salawat adalah qala an-nabi in qala Allah taala fi muhkami tanzilihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalilnya. Ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa membaca salawat adalah ibadah yang mulia dan paling mulia.
Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita istighfar, tapi Allah tidak istighfar. Allah memerintahkan kita untuk membaca tahlil, tapi Allah tidak baca tahlil. Allah memerintahkan kita salat, tapi Allah tidak salat. Tapi Allah memerintahkan kita membaca salawat, dan Allah sendiri memulai dengan dirinya. Maka kalau ada ibadah di mana Allah menyuruhnya dan Allah sendiri yang menjadi pelaku pertamanya, maka ibadah itu adalah ibadah yang mulia, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa alihi, dan keluarganya. Kenapa harus keluarga Nabi? Ya, kenapa juga harus keluarga Nabi dan para sahabatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan, ittaqu salatal batra, hati-hati, hindari, jauhi salawat-salawat yang terputus. Para sahabat berkata, qalu wa ma salatul batra ya Rasulullah? Apa itu salawat-salawat yang terputus wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusalla alayya wa lam tusalli ala ali baiti, yaitu kamu baca salawat kepada saya tapi kamu tidak baca salawat kepada keluargaku. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya, maka kita musannif di sini mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirin, dan keluarga Nabi at-tahirin yang suci-suci. Karena sifat keluarga Nabi suci. Innallaha yuridu ayyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Itu dalilnya kenapa kepada keluarga Nabi disebut keluarga-keluarga yang suci. Wa sahabatihi, dan para sahabat-sahabat Nabi. Siapa para sahabat Nabi? Huwa man 'asha fi hayatin nabi wa amana fi bihi wa mata 'ala dhalik, yaitu orang yang sezaman dengan Nabi, kemudian dia iman kepada Nabi, dan kemudian mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Tapi kalau matanya dalam keadaan murtad, ada ustaz, ada, maka dia tidak dinamakan sahabat Nabi. Kemudian ada definisi lain yang mengatakan man 'asha fi hayatin nabi wa amana bihi wal rawa anhu. Dia hidup di zaman Nabi, kemudian dia iman kepada Nabi dan meriwayatkan hadis. Nabi ada meriwayatkan sesuatu dari Nabi. Kalau tidak dinamakan sahabat. Ada yang ekstrim seperti itu dalam pembelajaran ilmu ulumul hadis nanti. Ajma'ina, hale semuanya, ya tanpa tersisa, tanpa terkecuali, sahabat dan keluarganya Nabi dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, keluarganya Nabi ada. Allah berkata, siapa al-qadhi, seorang hakim, yaitu Abu Syuja' penulis buku ini. Ahmad ibnul Husain, yaitu Ahmad ibnul Husaini, yaitu sebagai anaknya Husain. Siapa itu Abu Syuja' Ahmad ibnul Husain? Ibnu Ahmad, yaitu sang anaknya Ahmad al-Asfahani yang berkebangsaan Asfahan, yaitu orang Asfahan. Rahimah, semoga merahmatinya. Siapa Allah Ta'ala, Allahu fa'il daripada rahimah dibaca rafa' dan rafa'nya dhammah. Tayyib. Dia berkata, apa perkataannya? Sa'ala, bertanya, atau sa'ala, meminta ni kepadaku. Ni maf'ulun bihi muqaddamun. Meminta ni pada saya siapa? Ba'dul asdiqai, sebagian kawan-kawanku. Hafizahum, semoga menjaga mereka semuanya. Siapa? Allah. An a'mala, untuk membuat siapa saya mukhtasaran pada ringkasan. Fil fikhi, di dalam fikih, ala madhabil imam, atas madhabnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang bernisbat pada Imam Syafi'i, kepada Asy-Syafi'i. Jadi sebab dikarangnya kitab ini karena teman-temannya Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' meminta dia untuk membuat sebuah kitab ringkasan dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dia membuat dan jadilah kitab ini yang Masya Allah, kitab ini berkah luar biasa. Sebagai pemula, orang yang mau belajar madhab Syafi'i. Rahmatullahi, adapun semoga rahmatnya Allah itu alaihi, atasnya Imam Syafi'i. Waridwanuhu, dan juga keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ghayatil ikhtisari, di dalam sangat-sangatnya ringkas. Ghaya itu udah sangat, ya. Al-ikhtisar, ringkas.
Wa nihayatil ijaz. Nihaya ijaz itu artinya harusnya sama. Nihaya itu akhir. Sangat ijaz juga sangat-sangat ringkas. Ini biasanya orang Arab seperti itu. Yang suka mengulang-ulang sesuatu. Nihayatil ijaz dan sangat-sangatnya ringkas. Liyaqruba untuk memudahkan alal muta'allim atas pembelajar apa darsuhu mempelajarinya agar ringkasan ini mudah dipelajari. Wa yashula dibaca nasab karena ataf kepada liyaqrubah di atas ya, liyaqruba alal muta'allim darsuhu wa yashula dan mudah. Yashula fi'lun mudhari'un mansubun alamatu nasbihi al-fathah. Wa yashula dan mudah alal mubtadi'i atas pemula apa hafdhuhu menghafalnya. Maka ikhwan akhwat semuanya ya bolehlah kitab ini dihafal. Kemudian wa an uksira untuk memperbanyak siapa saya fihi di dalamnya mukhtasar ini minat taqsimati daripada pembagian wa hasril khisali dan membatasi bagian-bagian. Jadi tidak terlalu panjang lebar, ringkas, fokus dan jelas. Ini kitab yang baik. Kadang kitab itu terlalu bertele-tele yang tidak penting semuanya dimasukkan. Fa'ajabtuhu kemudian menjawab siapa saya atas permintaan atau atas pada permintaan teman untuk membuat sebuah ringkasan kitab. Innahu sesungguhnya dia Allah alama atas segala apa-apa yasha'u yang berkehendak siapa Allah itu qadirun maha kuasa wa bi ibadihi dan kepada hamba-hambanya itu latifun maha lembut siapa Allah khabirun lagi maha mengetahui. Ini adalah cuplikan muqaddimah dari Abu Syuja. Semoga bermanfaat dan barakah. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembelajaran kita sudah masuk pada kitabut taharah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.